Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugianta MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari Prodi Akuntansi. Di video ini saya akan membahaskan tentang what is grammar. Pokok pembahasan di video ini, yang pertama grammar adalah tata bahasa, yang kedua the capital letter itu huruf kapital, yang ketiga nouns adalah kata benda, yang keempat pronouns adalah kata ganti, yang kelima adjectives itu kata sifat, yang keenam determinants yaitu penentu, yang ketujuh verb and tenses adalah kata kerja dan tenses. Poin yang pertama yaitu what is grammar. Grammar is a branch of science that studies the rules that govern the use of language. Grammar is the science of linguistics, the study of language. Jadi what is grammar ini adalah tata bahasa. Tata bahasa adalah cabang ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa adalah ilmu linguistik atau studi tentang bahasa. Poin yang kedua yaitu the capital letter. The capital letter is also called a big letter or upper case letter or something with a capital. Jadi kapital ini adalah huruf bisa disebut huruf kapital atau juga huruf besar. When do you use a capital letter? Use a capital letter for the first letter in a sentences. The dog is barking from her. Always use a capital letter for the word I'm 8 years old. Tom and a good friend. Jadi huruf kapital ini penggunaannya di awal huruf seperti ini ada contohnya the dog is barking come here, yaitu anjing itu menggonggong kemarilah. Poin yang ketiga yaitu nouns. Nouns are divided into common nouns and proper nouns. Common nouns are words for people, animal, place, or thing. These are words for people, they are common nouns. Jadi kata benda ini dibagi menjadi dua, ada kata benda umum dan ada kata benda tepat. Untuk contoh kata benda umum di sini ada artis dan astronot. Proper nouns are names for particular people, place, or things. They always be with a capital letter. Jadi kata benda, jadi proper noun ini ada kata benda. Kata benda adalah nama untuk orang, tempat, atau benda tertentu. Untuk proper noun ini selalu diawali dengan huruf kapital. Singular nouns. Nouns can be singular or plural when you are talking about one person, animal, place, or thing. Use a singular nouns. Singular noun ini adalah kata benda tunggal. Kata benda bisa tunggal atau jamak ketika Anda berbicara tentang satu orang, hewan, tempat, atau benda, gunakan bentuk tunggal kata benda. Plural nouns. When you are talking about two or more people, animal, place, or thing, use the plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. Pronoun adalah kata benda jamak ketika Anda berbicara tentang dua orang atau lebih, binatang, tempat, atau benda menggunakan kata benda jamak. Sebagian besar kata benda ini dibuat jamak dan menambahkan s di akhir. Seperti ada contoh di sini.
Bed menjadi beds, star menjadi stars. Collective nouns are words for a group of people, animal, or thing. These are not for group of people. Collective nouns ini adalah kata benda kolektif. Collective noun adalah kata-kata untuk sekelompok orang, binatang, atau benda. Ini adalah kata-kata benda untuk sekelompok orang seperti a family dan a crowd. Masculine and feminine nouns. Masculine nouns are words for men and boy, and male animal. Feminine nouns are words for women and girls and female animals. Masculine and feminine ini adalah kata benda maskulin dan feminin. Kata benda maskulin adalah kata-kata untuk pria dan anak laki-laki dan hewan jantan. Kata benda feminim adalah kata-kata untuk wanita dan anak perempuan dan hewan betina. Poin keempat yaitu pronouns. A pronoun is a word that takes the place of a common nouns or pronouns. There are different cases of pronoun. Personal pronouns. The word is you, his, he, we, and they are called personal pronoun. They take the place of noun and are used as the subject of the verb in sentence. Jadi kata ganti ini adalah kata yang menggantikan kata umum, kata benda, atau kata benda yang tepat. Personal pronoun kata ganti orang yaitu aku, kamu, dia, itu, dan kita. My name is David. I am the youngest in the family. This is my father. He is a teacher. This is my mother. She is a lawyer. I have a brother and two sisters. They are Peter, Sharon, and Jenny. I have a dog. It is called Lucky. Lucky, you are a good dog. Good morning, children. You may sit down now. My family and I live in a big city. We have an apartment. Nama saya David. Saya anak bungsu di keluarga. Ini ayahku. Dia adalah seorang guru. Elective pronoun, the word myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves are called relative pronouns. They refer to the person or animal that is the subject of the verb. Kata ganti relasi adalah kata-kata seperti diriku sendiri, dirimu sendiri, dirinya sendiri, dirinya sendiri, diri kita sendiri, diri kita sendiri, dan diri kita sendiri disebut kata ganti relatif. Interrogative pronouns, the word who, whom, was, what, and which are called interrogative pronoun. These pronouns are used to ask question. Kata ganti interrogative adalah kata-kata siapa, apa, dan siapa disebut kata ganti tanya. Di sini ada contohnya. Who is he talking? Dan whom are you playing with? Dan untuk which of his bag are you? Untuk whose is this umbrella? What is your dog name? Demonstrative pronouns. The what, this, that, and this are called demonstrative pronouns. They are showing what, this is my house, this is these are dogs. What is this? Did you drop these pigeons? This is Michelle. Kata demonstratif ini seperti kata ini. Seperti ini adalah rumah saya, ini adalah sebuah bukit, ini adalah keledai. Seperti di sini, this is my house, this is a hill, these are donkeys. Di sini juga ada contoh. That is John's house. That is a mountain. Those are house. That is John's house. Ini adalah rumah John. That is a mountain. Itu adalah gunung. Those are horse. Mereka adalah kuda. What are those? Apa itu? What can do better than that? Kita bisa lebih baik daripada itu.
Poin yang kelima yaitu adjectives. An adjective is describing what is tell you more about a noun. An adjective usually appears before the noun is described. Adjektif ini adalah kata sifat. Adjektif adalah kata keterangan. Ini memberitahukan Anda lebih banyak tentang sebuah kata benda. Contoh seperti ini: a smart dog, anjing yang sangat pintar. A low fence, pagar yang rendah. A tall basket player, pemain basket yang tinggi. Adjective endings. Adjective have different endings. Some adjective end in full or less. Jadi adjective ending ini adalah kata sifat. Kata sifat yang memiliki akhiran yang berbeda. Beberapa kata sifat terakhir seperti full atau less. Di sini ada contoh: careful menjadi careless, useful menjadi useless, colorful menjadi colorless, harmful menjadi harmless. Comparison of adjective. When you come to people or things as the comparative form of the adjective, loss of comparative adjective and in air. Jadi komponen adjektif ini perbandingan kata sifat. Saat Anda membandingkan dua orang atau benda, atau gunakan bentuk komparatif dari kata sifat, banyakkan kata sifat komparatif berakhiran er, seperti smell menjadi smeller, pace menjadi faster. Poin yang keenam, determinants. Determinants are words such as this, my dear, with they are special adjectives that are used before nouns. Determinant adalah kata penentu, adalah kata-kata seperti ini, itu, saya, mereka, yang. Determinants ini adalah kata sifat yang khusus yang digunakan sebelum kata benda. Sini ada artikel. The word an and the belong to this group of word called determinants. The words and are called in the first article. You can use them with singular nouns to talk about any single person or thing. Kata-kata artikel ini seperti a, an yang dimiliki termasuk dalam kelompok kata yang disebut determinants. Kata a dan an disebut artikel tak tertentu dan dapat menggunakannya dengan kata benda tunggal untuk berbicara tentu satu orang atau sesuatu. Demonstrative determinants. The word this, that, this, and those are determinants. They are used to tell which thing or person you mean. These words are called demonstrative determinants or demonstrative adjective. Demonstrative determinants ini adalah kata-kata ini, itu, ini, dan itu adalah penentu. Mereka digunakan untuk memberitahu hal untuk orang mana yang Anda dimaksud. Kata-kata ini disebut penentu demonstratif atau kata sifat demonstrasi. Interrogative determinants. Use the words which and whose before nouns to ask about people or things. These words are called interrogative determinants or interrogative adjective. Jadi interrogative determinant ini digunakan katanya what, which, dan with sebelum kata benda untuk bertanya tentang orang atau benda. Kata-kata ini disebut penentu interrogatif atau kata sifat interrogatif. Possessive determinants. The word my, your, his, her, its, or their are called possessive determinant or possessive adjective. Use this word before nouns to say who something belong to. Kata penentu posesif ini seperti milikku, milikmu, miliknya, milik kita. Di sini ada contoh: I like Margaret my guitar, dan the Dennis are asked is question too often. Mereka disebut penentu posesif atau kata sifat posesif. Poin yang ketujuh, verb and tenses. Most verbs are action
what they tell you what people, animal, or thing are doing. Kebanyakan kata kerja adalah kata-kata tindakan. Kata-kata itu memberitahu Anda apa yang dilakukan orang, hewan, atau sesuatu. Seperti ini, climb, yaitu berdaki, read, membaca, knock, mengetuk pintu. The simple present tense. Simple present tense express a general truth or a customary action. Simple present tense mengungkapkan kebenaran umum atau suatu tindakan adat. Seperti di sini ada contoh, Uncle Joe wear glass dan the children go to school by bus. Seperti Uncle Joe wears a glass. Uncle Joe memakai kacamata. Is and are. The word am, is, are also verb, but they are not action word. They are the simple present tense of the verb be. We say I am with the pronoun. I am is with the pronouns he, and it. You say where with pronoun you, we, and they. Am, in, is, I ini ada kata-kata juga merupakan kata-kata kerja, tetapi bukan kata-kata tindakan. Mereka adalah simple present tense. The present progressive tense. When do you use the present progressive tense? To talk about action in the present or things that are still going on or happening now. Jadi the present progressive tense ini digunakan untuk berbicara tentang tindakan di masa sekarang atau hal yang masih berlangsung, sedang atau sedang terjadi sekarang. Have and has. The verb have and has are used to say with people on or process. They are also used to talk about things that people do or get such as illnesses. These words are the simple present tense of the verb have. Kata kerja have dan has digunakan untuk mengatakan apa yang dimiliki atau dimiliki orang. Mereka juga digunakan untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan atau didapat orang seperti penyakit. Kata-kata ini adalah simple present tense dari kata kerja. The present perfect tense. You say the present perfect tense to act about happenings in the past that explains or affects the present. The verb have and has are used as helping are especially verbs to from the present perfect tense. Gunakan present perfect tense untuk berbicara tentang kejadian di masa lalu yang menjelaskan atau memengaruhi masa kini. Kata kerja have dan has digunakan sebagai kata kerja membantu untuk membentuk present perfect tense. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dengan video presentasi ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya Andi Nugraha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.